Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuril Fatamahuyah. Kalian pasti tahu kan, kalau kesehatan mental merupakan bagian yang penting dalam perkembangan manusia. Pertanyaannya, di mana aja sih kesehatan mental dapat diterapkan? Yang pertama adalah penerapan kesehatan mental di lingkungan rumah. Penerapan kesehatan mental di rumah sangatlah penting. Kenapa? Karena jika hubungan interpersonal di dalam keluarga itu tidak harmonis atau kurang harmonis, maka individu tersebut akan mengalami kegagalan dalam perkembangan mental yang sehat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan di rumah adalah yang pertama, menggunakan kata-kata positif, misalnya dengan membiasakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Yang kedua adalah mengapresiasi hal-hal positif. Apapun hal-hal positif yang dilakukan oleh anggota keluarga kita harus mengapresiasinya. Dengan begitu, mereka akan merasa senang. Lalu yang ketiga adalah berbagi tugas di rumah. Rumah merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dalam mengurus rumah kita juga harus bersama. Perkembangan kesehatan mental individu di sekolah sangat dipengaruhi oleh iklim kehidupan sosial emosional di sekolah. Apabila iklim kehidupan tersebut tidak kondusif, maka perkembangan sosial emosional seseorang dapat mengalami kegagalan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan kesehatan mental di sekolah yang pertama tentunya menjaga sikap ramah dan komunikasi dengan rekan sejawat, baik itu dengan teman, sesama siswa, maupun sesama guru. Yang kedua, guru menerapkan teacher-student talk, yaitu di mana seorang guru mendengarkan cerita dan keluh kesah dari murid-muridnya. Lalu yang ketiga ada siswa menjalankan hobinya. Sekolah tidak hanya tempat belajar bagi siswa, namun sekolah juga bisa menjadi tempat untuk menyalurkan hobi. Misalnya, melalui ekskul dan organisasi yang ada di sekolah. Lingkungan pekerjaan memiliki peranan yang penting bagi setiap orang. Namun, bagi beberapa orang, seringkali lingkungan kerja justru menjadi sumber stres mereka. Hal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab. Yang pertama adalah jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu yang kedua, ada beban kerja yang terlalu berat. Dan yang ketiga, tidak adanya komunikasi yang terbuka antar pimpinan dan karyawan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menerapkan kesehatan mental di lingkungan pekerjaan adalah yang pertama, menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Kita tidak boleh memforsir 24 jam full untuk pekerjaan, karena kita juga memiliki kehidupan pribadi. Lalu yang kedua adalah fokus pada hal-hal positif. Misalnya pada saat kita ditegur oleh atasan kita, cepat-cepat untuk mengalihkan pikiran pada saat dimana kita pernah mendapatkan apresiasi dari atasan kita tersebut. Lalu yang ketiga, mengelola stres. Hal itu dapat dilakukan dengan olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan berlibur untuk refreshing sejenak. Lalu ada penerapan kesehatan mental di bidang politik. Penerapan kesehatan mental di bidang politik sangatlah penting, karena tidak sedikit dari orang-orang di dunia politik mengalami gangguan mental, antara lain pemalsuan dokumen, politik uang, korupsi, bahkan ujaran kebencian. Oleh karena itu, diperlukan penanaman sikap positif seperti selalu bersabar dan menerima kenyataan apabila mengalami kekalahan. Selain itu, perlu untuk tidak merasa kesal dan terprovokasi jika pihak lain menang. Selanjutnya adalah penerapan kesehatan mental di bidang hukum. Seorang hakim, jaksa, ataupun advokat, atau pihak-pihak lainnya yang bekerja di bidang hukum harus memiliki pengetahuan tentang kesehatan mental. Hal itu agar mereka dapat menghindarkan diri dari perilaku menyimpang seperti suap dan pilih kasih dalam menentukan hukuman. Hal itu juga dapat berguna untuk mendeteksi kesehatan mental dari terdakwa ataupun para saksi dalam proses persidangan. Terakhir adalah penerapan kesehatan mental dalam kehidupan beragama.
Saat ini perhatian mengenai hubungan antar pendekatan agama dengan kesehatan mental mulai menjadi perhatian. Padahal, pendekatan agama dalam proses penyembuhan gangguan mental merupakan bentuk penyembuhan yang paling awal ditemukan. Seperti pada zaman dahulu kala, Nabi Muhammad SAW menyembuhkan gangguan mental masyarakat Quraisy sehingga mereka menjadi manusia yang bertakwa. Nah, gimana nih? Kesehatan mental itu mudah kan? Selain itu, kesehatan mental juga dapat diterapkan di mana dan kapan saja. So, jangan lupa untuk selalu terapkan kesehatan mental ya. Itu tadi penjelasan saya mengenai ruang lingkup kesehatan mental. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri di sini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.